Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas proyek tentang sistem pakar. Proyek kami membahas perancangan sistem pakar dalam mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman hias Algonema menggunakan metode forward chaining berbasis Android. Kelompok kami itu ada Ruli Azani Akbar, Michael Yeskiel, Alvin Anugrah, Aldin Duyananda Purnomo, Satria Lebipisan, dan saya sendiri Bagas Buseza. Yang pertama, abstraksi. Sistem pakar merupakan sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman. Tentu yang dapat menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan oleh para ahli. Faktor kepastian adalah metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang akan digunakan dalam sistem pakar. Banyak sekali penggunaan sistem pakar, salah satunya penyakit dalam tanaman. Seperti contohnya, adalah bunga potong atau bunga di dalam pot. Dalam praktiknya, di sebagian daerah yang ada di Indonesia, tanamannya sering sekali terserang dari hama dan penyakit. Namun, para penggemar tanamannya sering sekali mengabaikan hal tersebut karena kurangnya pengetahuan. Maka dari itu, sistem pakar dibangun untuk memberikan alternatif solusi kepada masyarakat tentang pengendalian hama dan penyakit pada tanaman hias tersebut. Metode yang akan digunakan dalam pendiagnosa hama dan penyakit yang ada pada tanaman hias adalah dengan menggunakan metode forward chaining. Implementasi dalam bahasa pemrogram yang akan digunakan adalah JavaScript, CSS, dan MySQL sebagai database. Diharapkan metode ini dapat berjalan dengan baik bagi dalam sistem Android yang ada pada genggaman tangan kita. Selanjutnya, presentasi ini akan dibacakan oleh Satria Lebipisan. Oke, lanjut. Di bab 1 ada pendahuluan. Titik 1 ini adalah latar belakang. Jadi latar belakang kita melakukan proyek ini. Algonema sendiri itu adalah tanaman hias yang cukup populer di Indonesia, yang sering disebut sebagai ratu tanaman hias. Bentuknya yang agun dan cantik, Algonema juga lebih kenal dengan nama Sri Rejeki. Nah, tanaman Algonema banyak digunakan sebagai tanaman hias di ruang tamu atau di kamar karena tampak terlihat anggun dan elegan. Tanaman Algonema pada tahun 2015 di Indonesia didomisili daerah Jawa Barat sebanyak 73% dan disusul oleh Jawa Tengah sebesar 37%, lalu sisanya berasal dari provinsi lain, itu dalam BPS 2015. Untuk tingkat produksi tanaman Algonema sendiri tergolong masih rendah dikarenakan pertumbuhan dan cara perawatan yang bisa dibilang cukup rumit, dan juga adanya penyakit dan hama, sehingga berdampak pada produktivitas dan kualitas Algonema itu sendiri. Hama dan penyakit dalam tanaman Algonema sangat beraneka ragam, yang dapat menyebabkan kerusakan ringan sampai dengan gagal panen. Berdasarkan masalah itu, dibutuhkan sistem untuk mengadopsi pengetahuan seorang pakar ke dalam komputer. Nah, sistem pakar itu sendiri adalah suatu sistem yang dapat mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan seperti layaknya seorang pakar. Salah satu metode dalam sistem pakar adalah forward chaining. Forward chaining adalah proses pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian fakta berupa gejala menuju kesimpulan akhir berupa hasil diagnosa penyakit. Perhitungan ini memberikan tingkat keyakinan dari hasil yang didapat berdasarkan perhitungan bobot gejala yang dipilih pengguna maupun pemberi jawaban. Agar sistem ini mudah digunakan oleh para pemilik atau petani tanaman Algonema, maka perlu dibangun suatu sistem berbasis Android yang mudah diakses. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut, maka diperlukan suatu sistem pakar untuk mendeteksi hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman Algonema dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar dibuat berbasis Android yang diharapkan dapat dimanapun dan kapanpun untuk diakses. Lalu lanjut, ada tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama adalah sebagai syarat kelulusan mata kuliah sistem pakar. 2. Membangun sistem pakar yang lebih dinamis yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga, digunakan petani sebagai media informasi untuk mengurangi resiko kegagalan panen dan sebagainya. Lalu yang keempat ada membangun sistem pakar untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman hias Algonema. Nah, lalu lanjut ke manfaat. Nah, dari manfaatnya itu sendiri, kami berharap dengan ada sistem pakar yang dapat mendeteksi penyakit pada tanaman hias ini dapat membantu para penghobi atau petani yang sedikit kesulitan
dalam mendeteksi penyakit dan hama yang ada pada tanaman hias yang sedang dipelihara dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Lalu ada batasan. Batasan yang terdapat pada sistem pakar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sistem pakar untuk mendeteksi penyakit dan hama. Lalu yang kedua ada dirancang untuk Android. Yang ketiga hanya sebatas desain yang kami buat. Pustaka. Tanaman hias aglonema Chinese evergreen adalah tanaman hias yang cukup populer di Indonesia yang sering disebut sebagai ratu tanaman hias. Bentuknya yang anggun dan cantik, aglonema juga lebih terkenal dengan nama Sri Rezeki. Tanaman aglonema banyak digunakan sebagai tanaman hias di ruang tamu atau di kamar karena tampak dilihat anggun dan elegan. Produksi tanaman hias aglonema mengalami penurunan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel berikut. Pada tahun 2011, produksi hanya 51.832. Di tahun 2012, produksi 52.152. Pada tahun 2013, produksi 21.256. Dan di tahun 2014, produksi 18.565. Di tahun 2015, produksi 16.314. Di sini terbukti bahwa pada tahun 2011 sebesar 51.000 tangkai. Pada tahun 2015, 16.000 tangkai. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengembangbiakan tanaman aglonema tersebut. Pada sistem pakar atau expert system adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia dan memanfaatkan ke komputer. Sistem pakar dibangun agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dan meniru cara kerja dari para pakar. Dan di sini format chaining. Format chaining sebuah metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada, lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan. Menurut Arhami, format chaining adalah suatu rantai yang dicari atau dilewati atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Michael Eskiel. Yang pertama, alur pelaksanaan. Alur pelaksanaan sistem pakar menggunakan metode pengembangan, yaitu metode yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian desain, dan penerapan sistem. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis ini dibutuhkan untuk melengkapi gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan user. Analisis yang kita butuhkan dalam kasus ini terdiri dari kebutuhan fungsional. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan tentang fungsi yang harus terdapat pada sebuah sistem. Dan sistem ini memiliki sebuah tujuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sistem dapat digunakan oleh seluruh perangkat Android. Yang kedua, sistem harus memiliki keakuratan sesuai dengan metode yang diajukan. Yang ketiga, sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Ruli Azani. Adapun perancangan DFD, Data Flow Diagram, ini menampilkan sebuah proses apa yang akan berjalan pada sistem pakar ini. Biasanya dimulai dengan konteks yang menggambarkan keseluruhan dari sebuah sistem, seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah contoh DFD level 0 yang kelompok kami buat. Ada sistem, user, sistem pakar, dan admin. Di sini cara kerjanya, sistem pakar mendeteksi data hama dan penyakit kepada sistem, lalu sistem mengembalikan kepada sistem pakar. User di sini untuk konsultasi kepada pakar, dan sistem pakar itu akan memberikan hasil kepada user. Nah, di sini ada admin untuk memasukkan seorang pakar dan data hama penyakitnya. Dalam DFD level 0 ini dikembangkan menjadi DFD level 1
yang ada di dalamnya dapat dilihat pada diagram level 1 seperti gambar yang di bawah ini. Ini diagram yang lebih kompleks daripada diagram DFD sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada admin, update data, super admin, diagnosa, user. Di sini cara kerjanya sama seperti yang tadi, cuman lebih kompleks. Kayak admin memasukkan data hama dan penyakit kepada update data, data mengembalikan data hama dan penyakit kepada admin. Di sini update data, masukkan ID pakar dan data hama penyakit kepada super admin mengembalikan masukkan ID pakar, data hama dan penyakit. Di sini update data kepada penyakit dan penyakit mengupdate data kepada data tersebut. Hama juga berlaku sebaliknya. Dan hama dan penyakit ini melakukan sebuah diagnosa oleh pakar dan menghasilkan hasil diagnosa yang diberikan kepada user. Metode yang dibutuhkan dalam pembuatan tersebut yaitu Cretani Factory. Dalam pembuatan aplikasi sistem pakar ada suatu metode yang dapat menyelesaikan masalah ketidakpastian data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah faktor kepastian. Ada dua macam faktor kepastian yang digunakan, yaitu faktor kepastian yang diisikan oleh pakar bersama dengan aturan dan faktor kepastian yang diberikan oleh pengguna. Faktor kepastian yang diisi oleh pakar menggambarkan kepercayaan pakar terhadap hubungan antara anteseden dan konsekuen. Sementara itu, faktor kepastian dari pengguna menunjukkan besarnya kepercayaan terhadap keberadaan masing-masing elemen dalam anteseden. Saputro 2011. Biasanya menggunakan suatu nilai meyakinkan seorang pakar terhadap data dengan CF gabungan merupakan nilai CF akhir dari sebuah calon konklusi CF. Gabungan diperlukan apabila suatu konklusi diperoleh dari aturan sekaligus. CF akhirnya dari suatu aturan dengan aturan yang lain digabungkan untuk mendapatkan nilai CF akhir untuk calon konklusi tersebut. Rumusan untuk melakukan penghitungan CF gabungan ditunjukkan pada persamaan 4.1 seperti yang ada di gambar ini. CF1 plus CF2, 1 min CF1. Jika CF1 kurang dari 0 dan CF2 kurang dari CF1, maka CF1 plus CF2. Jika CF1 kurang dari 0, 1 min CF1 sama dengan CF2 atau CF2 kurang dari 0 CF1 ditambah CF2 dalam kurung buka kurung 1 plus CF1. Jika CF1 kurang atau sama dengan 0, maka CF2 kurang sama dengan 0. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Alvin Anugrah. Selanjutnya tabel hama dan penyakit tanaman Algonema. Adapun tabel-tabel yang ada pada tanaman hias Algonema antara lain sebagai berikut, yaitu kode 001, nama hamanya yaitu kutu busuk, kode A002, tungau laba-laba, kode A003, kutu daun, 0A4, kutu sisik, kode A005 adalah nematoda. Dan tabel-tabel nama penyakit Algonema dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu kode Q001 yaitu ulat gerayak atau Spodopeira litura. Kode Q002 yaitu pengorok daun, kode Q003 bercak daun, kode Q004 busuk pangkal batang, kode QQ5 yaitu kutu kebul atau kutu putih. Dan berikut adalah tabel nama hama dan penyakit. Itu kode hama A001, kode penyakitnya Q003 dan Q004, yaitu 03 bercak daun dan busuk pangkal. Kode hama 002 yaitu Q002 serta Q005 yaitu pengorok daun dan kutu kebul. Kode hama A003 yaitu Q005 yaitu kutu kebul. Kode hama A004 yaitu
ulat gerayak, serta kode hama A005 penyakitnya yaitu bercak daun serta kutu kebul. Di sini kelompok kami hanya membuat sebatas prototype desain. Tahapan ini adalah proses perancangan desain yang akan digunakan pada sistem Android yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan awalnya itu kayak halaman awal, ini berisi tentang tampilan jika user masuk ke dalam sebuah aplikasi ponsel Android ya. Kami menyebut aplikasi ini MDHP atau mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman hias aglonema. Lalu ada halaman login. Di sini user diminta untuk login. Apabila user belum mempunyai akun, bisa klik buat akun, lalu akan masuk ke tampilan halaman buat akun. Halaman ini ada halaman jika seorang ingin memasuki aplikasi tetapi belum mempunyai akun, maka harus daftar terlebih dahulu dengan cara mengisi username, password, dan nomor teleponnya. Apabila dilanjut, akan masuk ke dalam beranda halaman mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman hias aglonema. Ada tentang kami, penyakit hama aglonema, dan diagnosa. Biasanya di sini yang paling sering dipencet itu biasanya diagnosa. Nah, kalau diagnosa udah masuk itu, di halaman ini user memilih hama yang terdapat pada tanaman hiasnya. Jadi cara kerjanya, apabila hama yang sudah terdeteksi pada tanaman tersebut bisa kita pilih, misalnya kita klik, nanti akan keluar kode penyakit apa dan gimana cara penanganannya, seperti itu. Kesimpulan dari apa yang kita buat ini, perancangan dan desain pada sistem mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman hias aglonema dapat diambil kesimpulan, yaitu sistem dapat mendeteksi penyakit dari jenis hama yang dipilih menggunakan metode forward chaining untuk proses pelacakan. Ada pun daftar pustaka yang kami ambil dari berbagai macam website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun Adobe XD yang saya buat prototypingnya seperti ini. Maaf, lupa ditampilkan. Nih, kita pencet lanjut, akan lari ke halaman ini, buat akun, masukkan, lanjut. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.